tanggal 8 Maret 2024 lalu, lebih dari 8.000 warga Kota Padang terdampak banjir. 8 kecamatan terendam air, puluhan rumah terseret arus hujan lebat, angin kencang dan tanah longsor di sana sini. Bahkan masih di provinsi yang kita cintai ini, di daerah Agam dan Bukit Tinggi, banjir lahar dingin meluncur dari Gunung Merapi, merusak rumah, kebun dan sawah petani. Inilah bencana yang kita hadapi saat ini. Menurut Thomas Brooks, Kepala Tim Ilmuwan International Union for Conservation of Nature, bencana alam terjadi karena dampak aktivitas manusia terhadap alam sangat berbahaya. Tindakan manusia sering melukai alam, melakukan perusakan, pembakaran dan pencemaran, penebangan hutan secara sembarangan, akhirnya menghancurkan kehidupan. Untuk itu, membangun kesadaran masyarakat dalam mencegah bencana adalah judul Jamil Quran yang akan kami bahas pada kesempatan ini. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah An-Nur ayat 41. Hadirin, Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' bi Ahkamil Quran juz 14 halaman 4 menyatakan
dalam tafsir Al-Misbah volume 10 halaman 78 memaknai fasad dengan kerusakan alam yang akan menimbulkan penderitaan bagi manusia. Dengan demikian hadirin, kejayaan yang dibangun oleh manusia seringkali merusak keseimbangan alam. Darat dan laut telah dieksploitasi tanpa belas kasihan. Udara dicemari dengan asap kendaraan, asap pabrik, dan asap pembakaran hutan. Pembakaran hutan secara liar hingga tanah longsor menimbun pemukiman. Penimbunan sampah di hulu sungai hingga mendatangkan banjir bandang. Pembuangan limbah ke lautan membuat jutaan ikan mati keracunan. Inilah yang dilakukan manusia hadirin, menguras hasil alam tanpa belas kasihan. Selanjutnya, bima kasabat aydin nas ay bima amilu minal ma'asi. Kerusakan terjadi akibat para pelaku maksiat. Demikian dijelaskan oleh Syekh Jalaluddin Asyuyuti dalam tafsir Ad-Durrul Mansur fi tafsir bil Mansur. Lalu hadirin, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keseimbangan alam? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 56. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Hadirin, kalimat la tufsidu fil ardi berarti nahahumullahu 'anil fasadi fil ard. Allah melarang manusia untuk merusak alam setelah Allah mengaturnya dengan baik. Ba'da islahiha, menurut Syekh Muhammad Thahir bin Asyur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, makna islahiha ada dua. Pertama, menjaga sesuatu agar tetap baik. Kedua, memperbaiki yang sudah rusak. Dengan demikian hadirin, tugas kita sebagai manusia adalah menjaga keseimbangan
perbaikan, menjaga kelestarian. Tidak saatnya lagi kita merusak alam, tidak waktunya lagi kita mencemari lingkungan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita bergandeng tangan. Let's nurture the nature, so that we can have a better future. mari kita pelihara alam untuk kebaikan di masa depan. Setuju? Selanjutnya, wada'uhu khawfan wa tama'an. Berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berdoa, Ya Allah, sesungguhnya tidak akan terjadi suatu malapetaka kecuali akibat perbuatan dosa. dan tidak akan hilang malapetaka itu kecuali dengan taubat nasuha. Demikian dijelaskan dalam kitab Fathul Bari juz 3 halaman 143. Dengan demikian hadirin, tugas kita adalah membangun masyarakat dengan kesadaran untuk mencegah bencana. Kita jadikan alam sebagai partner kehidupan kita. Jagalah kehijauannya, Jagalah kebersihannya. dan nikmatilah keindahannya. Ini jugalah yang didendangkan oleh Ebit GAD dalam syair lagunya. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Sebagai kesimpulan, pertama, kondisi geografis, geologis, dan demografis Indonesia menyebabkan negeri ini dikenal sebagai laboratorium bencana. Namun, penyebabnya bukan faktor alam semata, tetapi juga ulah keserakahan manusia. Kedua, kita dituntut untuk selalu siaga menyelamatkan nyawa kita dan keluarga. Mari jadikan alam sebagai sahabat agar membawa banyak manfaat dan terhindar dari mudarat. Ketiga, pemerintah harus bersikap tegas kepada oknum perusak alam tanpa diskriminasi. Kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita cintai bumi Indonesia. Demikian syarahan yang kami sampaikan.